Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmawanto Yuwana, memberi pernyataan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu menunggu mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Pernyataan ini dimuat oleh Kompas.com Jakarta. Saya menilai pernyataan ini sangat tidak bijak. Sebagai masyarakat biasa yang tidak paham hukum keterlibatan TNI di tingkat global, di kepala saya muncul banyak pertanyaan. Misalnya saya ingin bertanya, semendesak apakah sehingga guru besar ini sampai mengabaikan PBB? Dia mengatakan kita tidak perlu mendapat mandat dari PBB. Seolah-olah mengatakan kita secepatnya ke Gaza Palestina. 20.000 prajurit. Pertanyaan berikutnya, apakah Palestina itu bagian dari NKRI? Sehingga 20.000 tentara itu harus secepatnya dikirim. Kita tahu bahwa situasi konflik Timur Tengah itu sangat kompleks. Usaha perdamaian tingkat dunia pun menemukan jalan buntu tidak hanya sekali tapi berkali-kali. I want to talk to you about appeasement then and appeasement now. Before World War II, the Western countries tried to appease Hitler. He said, just give me a piece of Czechoslovakia and I'll make peace with you. And they cowed, and they bowed, and they yielded. And they gave Hitler a piece of Czechoslovakia, and you know what happened next. Hitler invaded Czechoslovakia and then started the worst war in the history of the world, World War II. Well, today the West is telling Israel, just give the Palestinians a piece of Israel and they'll make peace with you. No, they won't. For the last century, they've been offered a state of their own, and they refused because their goal is not to create a state for themselves, it's to destroy the state of ours, the Jewish state. That's their national goal. So we're not going to commit national suicide. We will not bow to foreign critics who lack the courage to face their own enemies, yet lecture us on how to face ours. We will not reward terror. Lalu kita lihat perdebatan yang dipertontonkan di program-program televisi nasional malah mengaburkan persoalan utama karena dibawa ke sentimen agama. Dan sekarang kita lihat akibatnya. Kalau dulu umat Kristen diam dan terkesan sebagai penonton, tetapi sekarang semuanya berubah. Ada satu hal yang mengejutkan saya. Ketika melihat sebuah video seorang pendeta dengan lantang menyuarakan kemerdekaan Papua. Dia katakan kalau Muslim membela Palestina untuk merdeka, maka kita membela saudara kita Papua untuk merdeka. Karena Papua itu mayoritas Kristen. Kita dukung Papua merdeka. Ya. Islam di Indonesia mendukung Palestina. Masa kita Kristen tidak punya hak mendukung Papua? Ya. Masa kita Kristen tidak punya hak? Gara-gara kebijakan diskriminatif menolak atlet Israel ikut kejuaraan senam di Indonesia, sekarang IOC, Komite Olimpiade Internasional, melarang Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade. Tidak hanya itu, juga melarang Indonesia jadi tuan rumah ajang olahraga lain-lainnya, seperti Piala Dunia, sepak bola, dan lain-lain. Ini definisi sibuk belain bangsa lain di seberang lautan, tapi mengorbankan kepentingan bangsa sendiri. Sibuk belain Arab Palestina, saudara bukan, siapa juga bukan, sampai merugikan bangsa sendiri. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa masuk surga. Takbir, Allahu Akbar. Para saudara-saudari terkasih, saya adalah seorang pastor Katolik. Dalam hal perang, secara sosial saya dipanggil untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Sebuah perjuangan universal, perjuangan kita semua tentang keadilan, tentang pendidikan, dan tentang kemanusiaan, apapun agamanya. Di titik itu, perjuangan kita tidak berdasarkan agama. Saya mengajarkan kepada umat saya untuk memakai standar kemanusiaan dan persaudaraan semesta, karena semua kita tercipta dari satu gambar yang sama, yaitu Allah yang Esa. Jadi rumusan Pancasila itu sudah merangkum semua ajaran agama dalam bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Tapi Anda tahu apa yang terjadi sekarang? Bingkai itu mulai koyak oleh pendapat-pendapat orang seperti guru besar ini.
Saya hanya ingin menyampaikan isi hati sebagai anak bangsa yang merasa miris dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para petinggi negara ini sehubungan dengan konflik Timur Tengah. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa secara sosiologis pemerintah kita tentu tahu bahwa warna dukungan kita dalam kasus Timur Tengah sudah tidak berimbang. Pemerintah seolah membiarkan masyarakat mengibarkan bendera Palestina sambil menginjak-injak bahkan membakar bendera Israel. Demikian pun sebaliknya. Ada sebagian masyarakat kita yang mengibarkan bendera Israel dan meneriakan dukungan terang-terangan. Mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Israel. Ini semacam akumulasi. Walaupun perbandingan jumlahnya tidak berimbang, namun ini adalah benih-benih perpecahan yang tanpa sadar sama-sama kita semai dan mulai tumbuh di negara kita ini. Ada dikotomi mayoritas dan minoritas yang semakin hari semakin tajam terasa akhir-akhir ini. Lebih menyedihkan lagi, dikotomi itu mengarah dan selalu ke sentimen agama. Kita terpetakan pendukung Palestina adalah umat Muslim dan pendukung Israel adalah umat Kristen. Dalam situasi seperti ini, amat mudah terbaca bahwa negara seolah-olah berada pada sisi perjuangan mayoritas yang ada di negara ini. Dan itu diperparah dengan anjuran seperti guru besar Universitas Indonesia ini. Apakah Anda tidak melihat gerakan yang semakin masif untuk kemerdekaan Papua yang didukung baik dari dalam maupun dari luar negeri? Kebijakan negara dalam kasus Timur Tengah dirasakan sebagai sebuah pengkhianatan negara atas situasi yang mereka alami. Negara seolah alpa dan mengabaikan mereka karena seluruh kekuatan dan perhatian tertuju ke Palestina. Kita lihat saja, bantuan kemanusiaan mengalir ke Palestina. Beras dan obat-obatan, ribuan ton. Masih kurang bantuan itu, maka disiapkan 15.000 hektar tanah untuk pertanian demi Palestina. Masih kurang juga. Lalu muncullah bantuan lain, disiapkan 20.000 prajurit TNI untuk dikirim ke Gaza sambil menunggu instruksi dari PBB. Itu pun masih kurang, maka guru besar Universitas Indonesia mendesak agar jangan tunggu PBB. Indonesia bisa mengirim pasukan itu secepatnya. Mengirim pasukan perdamaian dengan hati yang tidak damai karena keseharian mengutuk Israel dan memeluk Palestina. Apakah ini logis? Ini kan namanya pasukan perdamaian. Terakhir saya hanya mau bilang, ingat 20.000 prajurit itu adalah putra-putri terbaik kita. Satu prajurit itu sangat berharga. Jangan ambisi cinta buta mengorbankan masa depan bangsa. Akhirnya, salam dari Dalong, Labuan Bajo, dengan saya Pater Vincent de Lobetu Okarm. Tuhan memberkati.